sejauh mana perkembangan dari Satgas? Alhamdulillah sampai hari ini Satgas yang memang sudah dieskakan resmi oleh Bapak Bupati, yang alhamdulillah diamanahkan untuk kami di pesantren sebagai ketua dan beberapa wakil dan pengarah, juga melibatkan beberapa dinas termasuk PUPR, LH, Dinas Kesehatan, Dipora, Kementerian Agama. Kami sudah melakukan langkah. Yang pertama, kemarin kita sudah hadir di 3 pondok pesantren dalam 1 minggu untuk sosialisasi keterkaitan regulasi, baik perizinan tata ruang maupun tata lingkungan. Karena memang kemarin kami sampaikan tadi di Coffee Morning, adanya musibah di pesantren Al-Ghazi ini yang menjadi pesantren tertua dan kesepuhan kita yang sudah melahirkan banyak bahkan pahlawan nasional, bahkan dari lahir dari situ ada Presiden Indonesia seperti Gus Dur dan yang lain sebagainya. Ini memang kita menjadi satu evaluasi bersama di pesantren, yang tentunya juga ini evaluasi dari pemerintah. Kami yang di Satgas menjembatani bagaimana keperluan pondok pesantren tentang perizinan tata ruang dan tata lingkungan, agar pemerintah bisa hadir lebih dalam ke pesantren sehingga kita bisa menata bersama apa yang menjadi kenyamanan, keamanan bagi para santri yang mungkin yang ada pada pondok pesantren, dari mulai sisi fisik, bangunan tentunya yang harus sesuai sertifikat layak fungsi dan yang lain sebagainya. Kemudian yang non fisik, terutama pesantren ini sudah ramah, tapi agar bisa lebih ramah lagi sehingga kita bahasakan dengan pesantren ramah anak. Sampai saat ini berapa sih sebetulnya pesantren yang sudah memiliki izin, dan kendalanya apa kalau misalnya mereka belum sempat memiliki? Ya, kalau data di kami sampai hari ini tadi disampaikan 227. Kalau kemarin update terakhir sudah 230. Sebenarnya ada hampir 260 pesantren, tapi yang 30 ini belum berizin. Karena apa? Di izin operasional pesantren untuk pengajuan ini ada namanya Arkanul Mahid. Jadi beberapa syarat mendirikan mahid ini pondok pesantren. Salah satunya pengasuhnya, pimpinan pesantren itu harus jelas sanad keilmuannya. Dia santri mana dulu, muridnya kiai siapa. Kalau tidak jelas, ini tidak memenuhi syarat untuk mengajukan izin operasional. Termasuk harus hubul waton minal iman, cinta tanah air, harus hormat merah putih, kemudian mengakui pemerintah yang sah. Yang selanjutnya adalah beberapa sarana prasarana ini, termasuk ada yang namanya rumah dari pengasuh, kemudian ruang asrama, tempat ibadah, sampai MCK, bahkan nanti sampai bagaimana pengolahan pembuangan limbah yang ada. Terus selama ini kan ada dikesankan bahwa pesantren tradisional khususnya ini masih sangat kekurangan sarpras. Misalnya antara jumlah santri dengan kamar mandi serta toilet juga belum berimbang. Nah, sejauh mana pesantren terus berbenah? Ya. Jadi satu, memang kita kalau lihat pesantren ini kan berdiri sebelum kemerdekaan, sehingga dulu itu belum ada perhatian dari pasca kemerdekaan pun belum ada perhatian dari pemerintah, sehingga mohon maaf para pimpinan pesantren ini berdarah-darah bagaimana agar bisa melakukan prinsip ketika ada anak yang mau nyantri, menimba ilmu, ini prinsipnya tidak boleh ditolak. Sementara banyak juga seperti pesantren kami, dari 250 santri ini ada 30% yang memang dari standar ekonomi kurang mampu, sehingga pembiayaan ini memang harus dari kami secara pribadi lah. Alhamdulillah dengan adanya undang-undang pesantren 2018 ini, pemerintah hadir dengan kuota yang masih terbatas, akan tapi ini menjadi satu support untuk pembenahan sarana prasarana pondok pesantren. Seperti kemarin di tahun 2021 sampai 2025 ini ada bantuan sanitasi pondok pesantren. Ini salah satunya bentuk pemerintah untuk mensupport, untuk membenahi bagaimana tata ruang pondok pesantren. Sehingga kami secara swadaya pun berusaha, ketika belum ada dana dari pemerintah pun kami sudah siap bagaimana semaksimal untuk kita ketika harus direhab, ketika harus mungkin menambah ruang asrama baru. Alhamdulillah sampai hari ini dengan swadaya pun pesantren masih bisa berjalan. Antisipasi setelah terjadinya kasus di Al-Ghazi ini, ya, kami khususnya di Kabupaten Wonosobo sudah awal, bahkan sebelum Satgas ini terbentuk, Satgas Percepatan Penataan Lingkungan Pondok Pesantren ini sudah terbentuk sebelum kejadian Al-Ghazi ini, sehingga ini momen bersama agar kita membuat kesepakatan
ikrar kesepakatan antara pesantren dengan pemerintah untuk bahu-membahu. Insya Allah besok habis duhur Jumat jam 13 di pesantren Al Munir 2 kita taruh di sana akan ada perwakilan 40 pondok pesantren yang akan ikrar bersama agar apa? Nanti pesantren ini welcome, terbuka terhadap bagaimana tim verifikasi dari kami Satgas yang tentunya meliputi beberapa dinas ini akan turun ke pesantren untuk mengecek bagaimana layak bangunan yang masih berfungsi atau yang masih digunakan. Kalau tugas dan ruang lingkup Satgas sendiri seperti apa? Kita lebih kepada satu secara fisik nanti membantu mengkomunikasikan antara dinas terkait seperti PUPR. Ini kan punya andil yaitu perizinan tentang tata ruang. Bagaimana ketika nanti antara PUPR dengan pengasuh pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren ini belum bisa terjalin komunikasi, inilah hadirnya Satgas, agar hadirnya PUPR salah satu contoh atau LH lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup katanya dengan penataan lingkungan atau pengolahan limbah ini bisa langsung diterima oleh pimpinan pondok pesantren sehingga tidak ada persepsi negatif antara dinas pemerintah dengan pondok pesantren. Inilah fungsi dari Satgas. Nama lengkapnya Satgas apa Gus? Satgas Percepatan Penataan Lingkungan Pondok Pesantren. Itu mulai kapan? Ini di SK-kan tanggalnya saya lupa, sekitar 1 bulan yang lalu kayaknya, satu bulan yang lalu. Tapi ini kayaknya di Jawa Tengah ini baru Wonosobo. Terus anggotanya selain pesantren siapa aja? Di tim pengarah tentunya ada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kemudian ada Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kakan Kemenak, kemudian beberapa tokoh dari pesantren Pak Kiai Ibunya ini di tim pengarah. Kalau di pengurus harian, kebetulan ketua kami, saya selaku ketua dari Forum Pondok Pesantren Kabupaten Wonosobo, kemudian wakilnya ada dari Kasih PD Pontren, Kementerian Agama, ada Kabid dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari Satgas ini ada 3 seksi, yaitu satu seksi pengembangan SDM dan komunikasi masyarakat, kemudian satu seksi pengolahan limbah baik sampah maupun sanitasi, yang ketiga adalah seksi etiologi, bagaimana kita itu mengaplikasikan dawuh-dawuh bahasanya, istilahnya dari perintah Rasulullah tentang kebersihan, kemudian fikih tentang lingkungan hidup ini agar nanti diedukasikan ada di lingkungan pondok pesantren. Berarti An-Nadhofatu Minal Iman betul diterapkan gitu? Betul, enggak. Jangan sampai nanti An-Nadhofatu Minal Iman, kebersihan sebagian dari iman, santri-santrinya malah umpamanya ada yang masih malas untuk bebersih, masih kurang maksimal dalam merawat lingkungan. Itu fungsinya begitu. Kalau total santri di Wonosobo berapa? Kalau tidak salah ini ada sekitar 30 ribuan lebih. Itu dari 227 pondok pesantren. Itu mayoritas anak Wonosobo atau luar Wonosobo. Boleh dikata 50-50 Mbak. Mungkin 50% Wonosobo, 50% dari luar Wonosobo. Pesantren yang terbesar hari ini satu Al-Asariyah Kaliber, yang kedua Al-Mubarak Manggisan. Al-Asariyah berapa? Al-Asariyah sekitar, kalau dengan yang Al-Asariyah cabang 1, 2, 3 itu hampir mungkin di angka 6.000 sampai 7.000. Kalau Al-Mubarak sekitar 4.000 sampai 5.000. Itu satu pesantren. Nanti disusul ada Jawar, ada kemudian Al-Hikam Kalikajar, Tempel, itu kisaran angka 700 sampai 1.000. Nanti disusul di pesantren kami yang seperti Anur ini sekitar 300 sampai 500. Itu kategori. Terus yang paling kecil ini ada yang di angka 50. Masih baru. Ini malah ada yang lama juga. Itu ada yang 50 sampai 100. Jadi rukun atau syarat mendirikan pesantren itu salah satunya adalah minimal 15 sampai 20 santri mubin. Itu minimal. Jadi, kalau belum ada yang mencapai angka itu berarti belum memenuhi syarat untuk izin operasional. Makasih Mas. Sama